Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Chris Putra Ramadan dalam Sambas News. Langkanya gas 3 kg di kota Sambas mengakibatkan banyaknya warga berdesakan dan tidak memperhatikan social distancing. Puluhan warga Kelurahan Saing Rambi, Kecamatan Sambas, berkumpul dan berdesakan saat akan membeli tabung gas ukuran 3 kg di sebuah pangkalan gas LPG. Mereka mengabaikan himbauan pemerintah terkait social distancing dan physical distancing. Warga rela mengantri berjam-jam dan berdesakan karena gas melon di daerah mereka kini langka dan harganya sangat mahal hingga mencapai Rp30.000 per tabung di tingkat pengecer. Akibatnya, sejumlah warga Rabu siang rela datang sejak pagi hari karena khawatir tidak mendapatkan tabung gas LPG ukuran 3 kg di sebuah pangkalan LPG Kelurahan Saing Rambi. Banyaknya warga yang terus berdatangan akhirnya desak-desakan tak terhindar dan mengabaikan himbauan pemerintah terkait social distancing. Tak ada jarak antara mereka, bahkan mereka mengobrol dengan sesama warga tanpa menggunakan masker sebagai alat pelindung diri. Menurut penuturan warga, mereka rela berdesakan karena jika membeli gas di pangkalan harganya jauh lebih murah, yaitu Rp18.000 dibandingkan membeli di warung atau pengecer yang harganya mencapai Rp27 hingga Rp30.000 per tabung. Warga berharap kelangkaan gas tersebut segera dapat teratasi. Pasalnya, jika tidak, warga harus berdesak-desakan untuk membeli gas tersebut. Bayu Sambas melaporkan. Persiapan SMPN 1 Tebas menghadapi fase new normal. Menghadapi tahun ajaran baru 2020-2021, SMPN Negeri 1 Tebas melakukan persiapan sesuai protokol kesehatan. Adapun tahapan-tahapan persiapan yang dilakukan SMPN Negeri 1 Tebas adalah disediakannya alat cuci tangan berupa sabun, penampungan air, lap, tisu, dan masker untuk siswa dan guru. SMPN Negeri 1 Tebas juga menyiapkan alat pendeteksi suhu tubuh dan memberlakukan physical distancing sesuai standar protokol kesehatan yang berlaku. Alat-alat yang disediakan tersebut merupakan bersumber dari dana BOS dan juga dari sponsor alat tulis. Dengan dilakukannya persiapan-persiapan tersebut, diharapkan dapat melindungi para peserta didik dan guru dari COVID-19 selama proses pembelajaran berlangsung. Saya Zulhidina Adha Islami dari Sambas News melaporkan. Harga lada mengalami penurunan 20% sejak beberapa bulan yang lalu di kota Sambas. Secara makro, lada masuk jenis komoditas pertanian yang diperdagangkan di pasar dunia, sehingga tidak bisa dihindari harganya pun tergantung harga pasar. Harga lada di tingkat pertanian di Sambas, Kalimantan Barat saat ini sudah mencapai Rp50.000 per kilogram. Sebelumnya, harga satu di antara komoditas unggul Sambas tersebut sempat mencapai Rp70.000 hingga Rp90.000 per kilogram, menurun lebih kurang 20% dari harga biasanya. Harga lada saat ini anjlok, hampir separuh harga. Ini tentu membuat pendapatan petani menurun. Pada sisi lain, harga pupuk tetap tinggi. Hal itu tentu butuh perhatian khusus dari pemerintah, ujar satu di antara petani lada, Suryadi. Kodim Sambas bersama gugus tugas laksanakan patroli penegakan disiplin protokol kesehatan. Kodim 1208 Sambas yang tergabung dalam gugus tugas COVID-19 Kabupaten Sambas pada Selasa 14 Juli 2020 malam melalui Koramil 120801 SBS bersama unsur lainnya terus melaksanakan patroli. Patroli ini dilakukan di tempat-tempat keramaian. Tujuannya agar masyarakat sadar dan tidak berkumpul sesuai dengan arahan dan imbauan pemerintah dalam rangka penanganan penyebaran COVID-19 di wilayah Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Patroli yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang protokol kesehatan kepada masyarakat mengingat wabah COVID-19 sampai saat ini masih meresahkan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya wilayah Kabupaten Sambas. Dalam keterangannya, dan Ramil 120801 SBS, Kapten Sulistiono mengatakan,
tidak akan pernah bosan untuk melakukan patroli bersama-sama dengan Polri dan Pemda Sambas untuk mengimbau masyarakat agar bisa mematuhi aturan dari pemerintah dengan harapan wilayah Kabupaten Sambas bisa terbebas dari COVID-19. Hal ini harus kami lakukan karena banyaknya masyarakat yang menganggap wabah COVID-19 sudah berakhir, ungkapnya. Ia menegaskan tentunya ini sangat berbahaya mengingat aktivitas yang dilakukan masyarakat banyak bersentuhan dengan orang lain sehingga mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak menjaga jarak dan melepas masker. Harapan kita semua khususnya Kabupaten Sambas bisa terhindar dari virus yang mematikan ini. Kami sangat berharap untuk bekerjasama semua pihak untuk benar-benar dapat memutus mata rantai COVID-19 dengan cara mematuhi arahan dari pemerintah. Brian Shah, Sambas News melaporkan. Banyaknya masyarakat yang menggunakan plastik sehingga mengalami pencemaran sampah plastik di Sungai Sekura. Limbah domestik atau hasil pembuangan sampah dari manusia masih menjadi penyebab utama pencemaran lingkungan. Salah satu jenis pencemaran yang masih menjadi masalah di Indonesia adalah sampah plastik. Kita bisa menemukan sampah-sampah di semua tempat, misalnya pasar, tempat wisata, bahkan sungai. Nah, sekarang saya telah berada di sungai yang berada di Desa Sekura. Salah satu jenis sampah yang berada di sini adalah sampah plastik, seperti yang terlihat pada tepi sungai. Masih banyak tumpukan sampah menggenang di permukaan air. Selain menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, air yang tercemar ini pun menjadi tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Dan masyarakat sekitar hanya menggunakan air sungai untuk sekedar mandi dan mencuci bajunya. Saya Ruri Rentikasari melaporkan. Berita yang terakhir, wisata Bukit Selindung banyak dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah. Meninjau spot wisata Bukit Selindung, Kecamatan Selindung, Kabupaten Sambas. Jalan aksesnya terbilang cukup mudah. Dari jalan raya, kita hanya perlu berkendara menuju bukitnya hanya memakan sekitar 20 menit. Dan 10 menit untuk mendaki ke tempat spotnya. Action! Di sini para pengunjung bebas untuk memasuki kawasan spot wisatanya tanpa biaya masuk. Menurut orang setempat, pengunjung ramai mendaki bukit saat sore hari dan di hari libur. Terdapat air terjun kecil pada bukit dengan air jernih yang berwarna merah hasil dari endapan tanah di sekitar pantai. Demikianlah Sambas News hari ini. Saya Terus Putra Ramadan pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.